memang ada beberapa pasal yang menurut saya itu masih dalam gray area, area abu-abu. Contohnya seperti contoh di sini ya, wewenang dari advokat menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Ini faktanya Pak. KUHP yang lama juga mengatakan demikian, tapi faktanya di Indonesia ini yang selalu menjadi suatu tulang punggung pelaksanaan penerapan hukum itu adalah SOP, bukan undang-undang. Kita sekarang mau datengin kepada dia ditahan di kepolisian. Saya bilang Pak polisi, saya mau lihat ketemu kali ini. Gak bisa, dia masih di steril. Bisa ketemu nanti 2 hari lagi. Kita ke lapas menemu orang ditahan oleh jaksa. Kalapas bilang apa? Jam besuknya itu hari kerja, jam sekian. Saya bilang undang-undang menyatakan kita boleh, KUHP yang lama juga mengatakan demikian. Dia bilang kita berpegangan pada SOP. Saya mengingat Presiden dalam hal ini, saya pernah baca, beliau menyampaikan, saya tidak ingin keputusan Presiden dikesampingkan oleh daripada SOP atau keputusan Menteri. Menteri membuat SOP atau membuat judlak itu wajib minta izin dari Presiden. Itu adalah sikap yang betul-betul negarawan. Karena saya yang di lapangan ini, saya selalu mengalami kesulitan. Menemuin orang jam kerja, dikasih waktu 10 menit, diawasin seperti saya ini maling. Gitu kan? Dalam pemeriksaan dalam hal ini, memang dalam hal KUHP yang baru ini kita bisa menghentikan dalam pemeriksaan ini, misalkan dinyatakan pemeriksaan itu menyangkut mengintimidasi atau menjerat atau menjebak klien saya gitu. Selalu yang terjadi apa? Saya diusir. Kalau enggak saya diancam. Bahwa kalau enggak tersangka atau saksi itu diintimidasi. Kamu cabut kuasanya. Saya sering dicabut kuasanya karena daripada intervensi daripada penyidik dalam hal ini baik penyidik baik kepolisian maupun daripada kejaksaan. Itu udah sering sekali terjadi. Nah, dari sini saya melihat kan seperti contoh dalam hal ini bahwa KUHP di sini menyatakan bahwa advokat dilarang memberikan keterangan di luar persidangan. Kalau pasal ini ada teman-teman yang mengatakan bahwa kita dirampas haknya, tapi menurut saya itu justru wajib diterapkan. Karena Kenapa? apa? Masalahnya Pak, saya kalau diwawancara oleh media seperti Mbak wawancara saya pasti menjelaskan dalam sudut kacamata saya. Sudut kacamata sebagai pembela. Sedangkan sudut kacamata pembela itu otomatis kan saya akan lebih banyak membela kepentingan daripada yang saya bela. Sehingga dalam hal ini akan menggiring opini publik. Apalagi kalau saya punya nama atau saya disenengin oleh media-media, itu opini saya bisa bentuk opini seperti yang terjadi pada kasusnya yang di Cirebon. Bukankah itu hak dan juga tentu media akan cover both side? Nah, menurut saya kita memberikan keterangan pada saat telah ada putusan. Itu yang tepat. Atau pada saat pembacaan dakwaan kita bisa mengatakan dakwaan jaksa ini tidak tepat. Sampai di sana dulu tidak mungkin. Bisa menjelaskan sampai mendetil karena ini akan mempengaruhi opini. Kalau saya pribadi saya setuju dengan itu secara pribadi. Sampai di sana. Bang Saur. Bung Saur. Anda termasuk yang sepakat atau tidak sesama advokat nih? Kita mulai dulu definisi advokat itu. Dalam undang-undang advokat adalah seorang yang memberikan jasa di dalam dan di luar pengadilan. Ketika kita bicara KUHP, kita pasti kemudian mengitu namanya Integrated Criminal Justice System. Apa itu Integrated Criminal Justice System? Mulai daripada penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, dan sampai ke dengan putusan. Artinya adalah konsekuensi ketika seorang jasa daripada seorang advokat mau tidak mau dia memberikan katakanlah pendapat hukum. Cuman problematik begini, Andro Maria, definisi yang sering dipakai oleh para advokat yang menurut saya tidak tepat adalah kata pembelaan. Tidak ada itu di undang-undang advokat. Yang adalah memberikan jasa hukum. Artinya adalah seorang advokat memberikan jasa hukum pasti ada landasan hukumnya. Nggak mungkin enggak. Nah, menurut saya justru disitulah kemudian keadilan itu didapat. Misalnya, tidak ada namanya seorang jaksa penuntut umum sama sudut pandangnya dengan seorang katakanlah kuasa hukum.
Pasti berbeda. Ya. Karena seorang jaksa penuntut umum adalah menuntut seseorang dengan bukti-bukti yang dimiliki supaya apa didakwakan tersebut terbukti. Sebaliknya adalah sebagai seorang kuasa hukum melihat satu perkara tentu dari aspek subjektifnya berdasarkan objektif apa alasan hukum. Itulah kerja-kerja advokat. Nah, oleh karena itu konsekuensi karena kita advokat yang saya bilang beri jasa hukum, jangan kita pakai pembelaan karena toh kalaupun itu bebas, itu atas nama keadilan. Ingat, Mas Andro, Mbak Maria. Kalau kita bicara soal KUHP, secara filosofis, katakanlah kita harus mengacu dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian Indonesia adalah negara hukum dan jangan lupa, juga dikonfirmasi kedaulatan di tangan rakyat. Andro, Maria, kepada kita semua, sekalipun seseorang itu mendapatkan gelar atau katakan predikat sebagai seorang tersangka, pada saat yang sama dia juga pemilik daulat rakyat dengan batas-batas atau katakanlah dengan cinta negara hukum dengan status yang dimiliki. Dan ingat, kalaupun ada KUHP adalah menjaga keluhuran daripada seorang tersangka dan juga terdakwa. Itu dilindungi siapa? Salah satu dilindungi oleh adalah penasihat hukum. Advokat. Artinya adalah ketika dia memberikan jasanya Pak Fredrik, pasti ada landasan hukum. Dan di situ juga misalnya ada katakanlah jaksa memberikan opini tentang pendapat kita, pasti juga nanti adalah landasan hukum. Nah, makanya hakim tok menimbang, setelah menimbang memutuskan. Nah, kemudian itulah namanya produk yang namanya putusan. Oke, Gitu loh, Mbak. tapi kalau sampai di sana, artinya begini Bung Saur, apakah kemudian Anda juga merasa bahwa hak-hak Anda kemudian dibatasi Ada catatan. sampai di sana? Ya. Maksudnya? Anda merasa hak-hak Anda sebagai advokat dibatasi tidak? Ya, jadi begini, ada namanya sekarang itu dalam teknologi kita komunikasi no viral no justice. Jangan dimaknai no viral no justice itu adalah proses negatif. Saya malah mengatakan penegakan hukum yang nomor satu ini sekarang adalah media. Coba bayangkan, catat kasus-kasus apa, nanti ini Pak Sugeng banyak pengalaman. Kasus-kasus apa yang tidak banyak dibantu oleh media, termasuk dialog kita malam ini. Karena kemudian ini diekspos ke publik. Media dikriminalisasi loh sekarang. Makanya nanti itu, ini ngeri. bayangkan ini, nanti Pak Sugeng mengomentari. Sudah menyalakan. Coba bayangkan, sudah menyalakan. saya bilang Mas Andro, coba katakan kepada saya no viral no justice, nggak selalu negatif. Tetapi sering karena satu fakta dibawa diskursus umum. Seorang Prof. Panji kemudian memberi opini hukumnya, kemudian melakukan penelitian. Kemudian terjadilah namanya keadilan yang substantif karena apa? Dibawa kepada publik dan dibatasi advokat sama dengan membatasi keadilan kepada seorang tersangka dan juga terdakwa. Ini suara advokat semuanya sudah pegang mic ya, Maria. Kami jadi curiga nih, DPR apakah melibatkan teman-teman ini di draft RUU KUHP? Bang Nasir Jamil. Nggak merasa didudukan ya? Sesaat lagi DPR, pemirsa.